Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video kami. Kami kali ini akan membahas satu teori sosiologi yang cukup menarik untuk dibahas. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan membuka wawasan kita semua. Hai, kenalkan nama saya Faras Alfatih Nasution dan rekan saya Alif Al-Munawar Azizi. Kami dari kelas Ilmu Keagamaan 2. dan guru pembimbing sosiologi kami adalah Bu Gundari Prihati Esos. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas satu teori yang menjelaskan bagaimana dua sistem yang berbeda bisa hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Coba teman-teman tebak, teori apa sih yang akan kami bahas? Saya beri clue ya. Saya hitung sampai 10 detik. Oke, apakah ada ketebak? Apa? Ya, benar sekali. Teori yang kami akan bahas kali ini adalah teori dualisme sosial. Oke, teori dualisme sosial. Teori dualisme sosial terbagi atas dua kata, yaitu dualisme dan sosial. Yang pertama, dualisme. Apa itu dualisme? Apa ya? Ya, betul sekali. Dualisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dualisme adalah keadaan bermuka dua atau saling bertentangan atau kesenjangan. Yang kedua, sosial. Apa sih itu sosial? Ya, benar sekali. Sosial menurut KBBI adalah segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Teman, secara keseluruhan, teori dualisme sosial adalah konsep sosiologi yang menggambarkan adanya dua sistem budaya dan sosial yang hidup berdampingan di masyarakat. Namun selain itu ada juga pengertian dari para ahli sosiologi lainnya. Untuk itu akan dibahas oleh sahabat kita Ali. Tadi teman saya Faras sudah menjelaskan arti dari teori dualisme sosial secara umum. Jadi saya akan menjelaskan teori dualisme menurut para ahli. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Saya akan menjelaskan definisi teori dualisme menurut J.H. Boyke. Teori dualisme sosial menurut J.H. Boyke adalah kapitalisme membawa peningkatan taraf hidup sekaligus kerusakan di negara berkembang. Teman-teman, selain pendapat dari J.H. Boyke, ada juga pendapat dari para ahli lainnya mengenai teori dualisme sosial ini, yang dimana antaranya adalah yang pertama Georg Simmel. Simmel mendefinisikan dualisme sosial sebagai adanya dua sistem sosial yang berbeda, yaitu sistem sosial formal dan sistem sosial informal. Sistem sosial formal adalah sistem yang terstruktur dan terorganisir, sedangkan sistem sosial informal adalah sistem yang tidak terstruktur dan terorganisir. Yang kedua adalah Emile Durkheim. Durkheim mendefinisikan dualisme sosial sebagai adanya dua jenis solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang berdasarkan pada kesamaan dan kebersamaan, sedangkan solidaritas organik adalah solidaritas yang berdasarkan pada perbedaan dan ketergantungan. Yang ketiga ada Karl Marx.
Marx mendefinisikan dualisme sosial sebagai adanya dua kelas sosial yang berbeda, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas yang memiliki modal dan mengontrol produksi, sedangkan kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki modal dan hanya memiliki tenaga kerja. Dan yang keempat adalah Max Weber. Ia mendefinisikan dualisme sosial sebagai adanya dua jenis otoritas sosial, yaitu otoritas tradisional dan otoritas nasional. Otoritas tradisional adalah otoritas yang berdasarkan pada tradisi dan kebiasaan, sedangkan otoritas nasional adalah otoritas yang berdasarkan pada rasionalitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah latar belakang teori dualisme sosial. Teori dualisme sosial berasal dari pengamatan tentang masyarakat yang mengalami proses modernisasi, terutama di negara-negara yang pernah dijajah. Teori ini sering dihubungkan dengan ahli ekonomi dan sosiolog seperti J.H. Boyke yang meneliti struktur ekonomi dan sosial di masyarakat kolonial seperti di Indonesia. Menurut Boyke, negara-negara yang dijajah mengalami dualisme dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada karakteristik teori dualisme sosial. Dari banyaknya karakteristik teori dualisme sosial, saya merangkum menjadi dua, yaitu yang pertama, pemisahan sosial yang jelas. Dualisme sosial berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok utama yang memiliki perbedaan yang mencolok. Misalnya, pemisahan antara kelas sosial tinggi dan rendah, atau antara kelompok yang lebih maju dan yang terpinggirkan. Pemisahan ini dapat terjadi dalam banyak aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Yang kedua, norma dan nilai yang berbeda. Setiap kelompok dalam masyarakat yang terpisah ini cenderung mengembangkan norma dan nilai-nilai yang berbeda, yang seringkali bertentangan satu sama lain. Misalnya, kelompok yang lebih tinggi mungkin lebih menekankan individualisme dan prestasi pribadi, sementara kelompok yang lebih rendah mungkin lebih menekankan solidaritas kelompok dan kerjasama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh dualisme sosial. Sebenarnya banyak banget sih contoh-contoh dari dualisme sosial, tapi kali ini saya akan bahas 3 contoh saja, yaitu dari bidang ekonomi, teknologi, dan politik. Oke, gimana pembahasannya? Langsung aja, mari kita bahas. Yang pertama, dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi di sektor formal versus informal. Pada sektor formal, biasanya pekerja kantoran di perusahaan besar dengan gaji tetap, tunjangan kesehatan, dan penuh hukum lebih diutamakan ketimbang kaum bawah. Sedangkan sektor informal seperti pedagang kaki lima atau pekerja lepas yang tidak memiliki jaminan sosial dan penghasilan yang tidak menentu, tidak seperti yang sektor formal tadi. Yang kedua, dualisme pada sektor digital dan konvensional. Pada ekonomi digital, startup berbasis teknologi yang berkembang pesat seperti e-commerce dan vintage yang menawarkan efisiensi dan keuntungan tinggi. Sedangkan ekonomi konvensional, toko kelontong atau pasar tradisional yang masih bergantung pada transaksi tunai dan kurang memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, dualisme teknologi. Yang pertama, dualisme digital atau akses internet. Kelompok akses tinggi atau masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet cepat menggunakan smartphone canggih dan aktif dalam ekonomi digital, e-commerce, vintage, dan lain-lain. Yang kedua, ada kelompok akses rendah. Masyarakat di daerah terpencil yang masih sulit mendapatkan jaringan internet stabil sehingga terbatas dalam memanfaatkan layanan digital seperti e-learning atau e-commerce. Kedua, dualisme industri teknologi.
perusahaan teknologi modern, startup berbasis AI, robotika atau cloud computing yang berkembang pesat dan mendominasi ekonomi digital. Usaha konvensional, UMKM yang masih menggunakan metode manual, misalnya toko kecil yang belum memanfaatkan sistem kasir digital atau pemasaran online. Ketiga, dualisme tenaga kerja dan automasi. Pekerja teknologi, profesional di bidang IT, data science atau cyber security yang memiliki keterampilan tinggi dan mendapatkan gaji besar. Pekerja manual, buruh pabrik atau pekerja di konvensional yang rawan tergantikan oleh mesin dan robot akibat perkembangan teknologi. Dan contoh yang terakhir adalah dualisme politik. Yang pertama, dualisme elit politik dan rakyat biasa. Elit politik, kelompok penguasa atau politisi yang memiliki akses terhadap kebijakan, sumber daya, dan jaringan kekuasaan. Mereka sering berasal dari kalangan keluarga politik, pebisnis besar, atau akademi terkemuka. Rakyat biasa, masyarakat umum yang seringkali hanya berperan sebagai pemilih tanpa pengaruh langsung terhadap kebijakan atau proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dualisme partisipasi politik. Masyarakat aktif, kelompok yang memiliki akses ke pendidikan politik, sering mengikuti diskusi publik dan terlibat dalam pemilu atau aksi protes. Mereka umumnya tinggal di perkotaan dengan akses informasi yang luas. Masyarakat pasif, kelompok yang kurang mendapatkan pendidikan politik, memiliki keterbatasan akses informasi, dan cenderung tidak ikut serta dalam pemilu atau diskusi politik, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kelompok marginal. Adapun kesimpulan dari teori dualisme terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, definisi. Definisi dari teori dualisme sosial adalah konsep yang digunakan dalam sosiologi untuk menjelaskan adanya dua sistem sosial yang berbeda dan seringkali bertentangan dalam masyarakat. Dan yang kedua ada karakteristik. Karakteristik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adanya dua sistem sosial yang berbeda. Yang kedua adalah kedua sistem sosial tersebut seringkali bertentangan. Yang ketiga adalah dualisme sosial dapat berubah perbedaan antara sistem sosial formal dan informal, solidaritas, mekanik dan organik, kelas sosial borgius dan proletar, atau otoritas tradisional dan rasional. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi terbagi menjadi 3 juga, yaitu membantu menjelaskan konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, membantu menjelaskan perbedaan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berubah dan berkembang. Dan yang keempat ada dampak. Dampak dari teori dualisme sosial terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, dapat menyebabkan perbedaan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat mempengaruhi cara masyarakat berorganisasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir dari teori dualisme sosial adalah contohnya. Contohnya juga terbagi menjadi 3, yaitu perbedaan antara kelas sosial borgius dan proletar dalam masyarakat kapitalisme. Yang kedua adalah perbedaan antara sistem sosial formal dan informal dalam masyarakat tradisional. Yang ketiga, perbedaan antara otoritas tradisional dan rasional dalam masyarakat modern. Jadi,
Kesimpulan dari keseluruhannya adalah dualisme sosial adalah konsep yang membantu menjelaskan kompleksitas atau keragaman masyarakat serta membantu menjelaskan konflik dan ketegangan sosial yang dapat menjadi dalam masyarakat. Dan itulah penjelasan dari video kami. Semoga bisa dimengerti dan dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Dan terima kasih kepada Bu Gundari Prihati yang telah membimbing kami selama ini. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum, karena senyummu sangat berarti bagi dunia. Saya Faras Alfajar Sution dan rekan saya Alif Aminur Azizi pamit undur diri, and see you next next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.